Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selaku khatib kembali kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengucapkan suatu kalimat, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, begitu pula nikmat yang paling mulia, yaitu berupa kenikmatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di masjid kita tercinta ini. Tidak ada tujuan lain selain untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Desember 2022 Miladiah, hari ini merupakan Jumat keempat di bulan Desember, sekaligus adalah Jumat terakhir kita di tahun 2025 Miladiah. Olehnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita pada setiap akhir tahun untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing, menghitung diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu yaumal qiyamah, kata Nabi. Hitunglah diri kalian masing-masing
sebelum engkau akan dihitung di hari kiamat kelak. Olehnya itu, di momentum yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama menghitung diri kita masing-masing, mengintrospeksi diri kita masing-masing, dengan salah satunya memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan dengan introspeksi diri kita pada akhir tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya serta memberikan kita syafaatnya pada yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang kita bacakan tadi pada awalan khutbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, yang artinya apabila kalian telah mendengar suatu panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, artinya panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli, dan tinggallah kalau perdagangan. Maknanya ayat ini, mufassir kita menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan perdagangan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk meninggalkan jual beli, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan segala macam pekerjaan, segala macam aktivitas, segala macam kegiatan apapun itu. Urusan-urusan duniawi kita tinggalkan sementara untuk kemudian menunaikan panggilan Allah tersebut, fas'au ila dzikrillah, untuk melaksanakan suatu ibadah, yaitu salat Jumat yang seperti dilaksanakan sekarang ini. Itulah makna dari wadharul bai', meninggalkan jual beli. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat merupakan hari yang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam. Apa itu Sayyidul Ayyam? Sayyidul Ayyam bermakna yaitu pemimpin dari segala hari. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki umat ini sebagai pemimpin dari segala hari? Apa alasan, apa latar belakang Rasulullah sehingga menjuluki umat ini sebagai Sayyidul Ayyam? Maka ulama mengatakan bahwasanya latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki umat ini sebagai pemimpin dari segala hari, yaitu karena pada hari Jumat inilah, pada hari Jumat inilah Allah menurunkan begitu banyak fadilah-fadilah, begitu banyak keutamaan-keutamaan, begitu banyak keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan di hari Jumat ini yang bisa tidak diturunkan pada hari-hari yang lainnya. Maka itulah alasannya mengapa Rasulullah sehingga menjuluki umat ini sebagai pemimpin dari segala hari. Hadirin sidang jamaah Jumat dimulakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan hari Jumat? Apa fadilah-fadilah hari Jumat ini? Maka ulama mengatakan bahwasanya setidaknya ada dua keutamaan hari Jumat yang Allah turunkan. Yang pertama yaitu adalah hari Jumat merupakan hari yang Allah turunkan ampunannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Kata Nabi, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Barang siapa berwudu pada hari Jumat, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia menyempurnakan wudunya. Artinya ia melaksanakan rukun-rukun wudu, ia melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Tsumma atal masjid, kemudian ia berangkat ke masjid. Ya, tentu dalam hal ini ia datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian kata Nabi, fastama wa ansata, kemudian sesampainya ia di masjid, fastama wa ansata, ia diam duduk mendengarkan khutbah. Maka kata Nabi, ganjaran orang ini ghufira lahu bainal jumu'ati wal jum'ati, diampunkan dosanya di antara dua Jumat ini dan Jumat-Jumat tahun lalu dan Jumat-Jumat yang lalu. Olehnya itu hadirin sidang jamaah Jumat,
Berdasarkan hadis ini, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari Jumat ini. Karena kenapa? Karena bisa jadi karena Allah turunkan ampunannya di hari Jumat ini, maka bisa jadi dosa-dosa kita yang telah lalu, maksiat-maksiat kita yang telah kita kerjakan, bisa Allah ampunkan karena Allah turunkan ampunannya dan keberkahannya di hari Jumat ini. Ini yang pertama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua yang Allah turunkan pada hari Jumat, yaitu bahwasanya hari Jumat ini merupakan hari yang Allah lipat gandakan segala amal ibadah kita. Berdasarkan ini, dalam satu hadis juga disebutkan, man ghassala yaumal jumu'ah, kata Nabi, man ghassala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian ia niat mandi untuk memuliakan hari Jumat, kemudian ia datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, maka setiap langkah-langkahnya, ia ke masjid dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kata Nabi, setiap langkah-langkahnya dihitung sebagai puasa dan sholat seperti orang yang sholat dan berpuasa selama 1 tahun. Kemudian juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang datang ke masjid pada hari Jumat, kemudian ia datang pada wal-wal waktu, ia datang pada jam-jam pertama, maka seakan-akan pahalanya seperti berkurban seekor unta. Kemudian juga dalam waktu-waktu yang lainnya, dalam waktu-waktu selanjutnya seperti berkurban seekor kambing, kemudian seekor ayam, kemudian berkurban sebutir telur. Inilah keutamaan yang Allah sebutkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Karena kenapa? Karena Allah sediakan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan sendiri yang untuk orang-orang yang memuliakan hari Jumat. Hadirin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dua keutamaan, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang Nabi sebutkan yang Allah khusus turunkan pada hari Jumat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di waktu singkat dan penuh berkah ini, yang kami ingin angkat sebagai isi daripada khutbah yang kami sampaikan, yaitu pada judul ada dua amalan yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW dilakukan khususnya pada hari Jumat. Yang perlu kita ketahui bahwasanya amalan-amalan ini adalah amalan sunnah, di luar amalan-amalan wajib yang telah kita lakukan. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya amalan ini adalah amal yang mungkin ringan kita perbuat, ringan dikerjakan, akan tetapi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi pahalanya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Yang pertama yaitu amalan yang paling dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbanyak atau dilakukan pada Jumat, yaitu as-salatu ala Rasulillah, memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua umatnya untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepadanya, terutama pada hari Jumat. Kata Nabi, aktsirus salata alayya min yaumil jumu'ah, perbanyak bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Olehnya itu, hadirin sidang jamaah Jumat, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita usahakan berengi segala kegiatan kita, berengi segala pekerjaan kita, senantiasa mulaikan dengan bismillah, kemudian diikuti dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini. Karena kenapa? Karena bisa jadi berkahnya salawat itulah menjadi jalan keberkahan pekerjaan yang kita lakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan atau diusahakan dilakukan pada Jumat, yaitu ad-du'a 'ala Allah, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi, sa'atun akhiru sa'atin, yang artinya ada satu waktu, ada satu jam min naharil jumu'ati, pada hari Jumat, la yuwaffiquha 'abdun muslimun illa stujibalah, la yuwaffiquha 'abdun muslimun, tiada seorang muslim yang berdoa pada waktu itu illa stujibalah, kecuali doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya pada waktu itu sangat berpeluang tinggi persentase diterima doa-doa kita pada waktu itu. Dan juga salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kemudian, di mana letak waktu ini dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi? Maka ulama menafsirkan hadis ini bahwasanya dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu di waktu ba'da asar sampai masuknya maghrib di hari Jumat. Di waktu ba'da asar sampai masuknya maghrib hari Jumat, ada di antara waktu tersebut yang dimana itu adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut beberapa riwayat.
Hadirin sidang jamaah Jumat dimulakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dua amalan yang mungkin ringan kita perbuat, kan tetapi perlu kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama pada hari Jumat. Yaitu yang pertama, aktsiru sholati alaihi yaumil jumu'ah, memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ad-du'a ilallah, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat senantiasa mengamalkan, melaksanakan amalan-amalan, terutama amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu menjadi ladang pahala bagi kita, sehingga kita dapat selamat di dunia maupun nanti di akhirat insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.